amanat Kongres Bali, amanat Kongres 3 Bali bahwa ada yang kurang dari kenaikan harga BBM 3 September kemarin. Rakyat memang masih menggelar protes jalanan. Para pakar tetap bicara sesuai kapasitasnya, tapi oposisi di parlemen sikap mereka tidak segarang biasanya. Setidaknya kalau dibandingkan dengan kenaikan BBM zaman Presiden SBY. Memang apa saja bedanya? Simak ulasan kami dalam polemik kali ini. Pada awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, premium yang merupakan jenis BBM termurah awalnya hanya seharga Rp1.820 per liter. Itu kemudian dinaikkan pada 1 Maret 2005 jadi Rp2.400 per liter. Lalu naik lagi pada 1 Oktober 2005 Rp4.500 per liter. Dari situ butuh waktu 3 tahun sampai akhirnya BBM dinaikkan lagi pada tahun 2008 menjadi Rp6.000 per liter. Namun reaksi publik tidak terlalu keras karena di tahun yang sama harga premium justru sempat turun menjadi Rp5.000 per liter. Kemudian turun lagi jadi Rp4.500 per liter di tahun 2009. Reaksi paling keras terhadap kenaikan BBM baru terjadi di tahun 2013 saat harga premium berubah menjadi Rp6.500 per liter. Penolakannya bahkan sudah dimulai sejak Maret 2012. Saat itu anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka sempat 2 kali ikut demo untuk mendesak SBY membatalkan kebijakan yang disebutnya memberatkan rakyat kecil, dan itu tidak berhenti di sana. Dari dalam gedung parlemen, partai yang mengusung Rieke juga berusaha menggagalkan kenaikan harga minyak sekuat tenaga dengan cara mengganjal persetujuan RAPBNP 2013 yang salah satu isinya adalah pengurangan subsidi BBM. Para anggotanya bahkan sempat walk out sambil menyanyikan yel-yel revolusi, revolusi, revolusi sampai mati. Karena permintaan mereka dihiraukan oleh mayoritas legislator saat sidang. Lalu yang paling menarik adalah sikap Puan Maharani yang kala itu masih menjabat sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Seperti diberitakan oleh Tempo, bahkan sempat menahan tangis saat menyatakan kekecewaan terhadap ketua DPR Marzuki Ali. PDI Perjuangan juga sempat menerbitkan buku berjudul Argumentasi PDI Perjuangan Menolak Kenaikan Harga BBM dan dibagikan ke anggota fraksi DPR, pers, dan pengunjung rapat paripurna DPR RI pada Jumat 30 Maret 2012. Buku ini berisi argumentasi dan tawaran alternatif kebijakan yang bisa diambil pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia, kemudian keterangan resmi terkait APBN perubahan 2012, serta data pendukung lainnya, seperti hasil sensus nasional, data BPS, World Bank, dan hasil survei PDIP di wilayah Jabodetabek. Buku itu kabarnya dicetak sebanyak 40.000 eksemplar untuk dibagikan juga kepada masyarakat di daerah lewat kader mereka. Fraksi Gerindra, teman koalisi PD Perjuangan di Pilpres 2009, juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM seperti rekannya. Partai besutan Prabowo Subianto itu bahkan menyatakan siap menggagalkan kebijakan itu. Lalu bukan hanya 2 partai barusan, Hanura yang merupakan blok terkecil di kubu oposisi, malah jadi yang paling pagi menyatakan penolakan. Dan karena hal itu, Wiranto, sang ketua umum, sempat dituduh oleh Wasekjen Partai Demokrat Ramadan Pohan sebagai dalang dibalik demo-demo kenaikan harga BBM yang juga menuntut penggulingan SBY. Tudingan itu sudah dibantah oleh mantan Panglima ABRI tersebut. Tidak hanya kubu oposisi yang menolak kenaikan BBM, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang tergabung sebagai koalisi di kubu pemerintahan malah ikut menentang juga rencana kebijakan tersebut, yakni dengan menawarkan opsi kebijakan lain seperti menyetop pengeluaran yang boros dari pemerintah, serta mengatasi kebocoran anggaran dan mengurangi subsidi di luar BBM. Padahal jika ditilik alasan Susilo Bambang Yudhoyono ingin menaikkan harga BBM, itu sama saja dengan dalih pemerintah sekarang soal harga minyak mentah dunia yang jauh melebihi asumsi APBN. Dalam kasus 2013, asumsi tahun sebelumnya menaksir harga minyak mentah hanya sebesar $90 per barel. Jauh di bawah rekor tertinggi saat itu, yang mencapai $106 per barel untuk Great Light Sweet dan $121,40 per barel untuk Great Brent. Jadi memang aneh kalau suara penolakan oposisi di parlemen begitu kecil saat BBM naik di era Jokowi. Apalagi ada lebih banyak gelombang kenaikan di 2 periode jabatan presiden yang satu ini.
Baru mulai memerintah saja pada 17 November 2014, harga BBM subsidi jenis premium sudah naik Rp2.000 menjadi Rp8.500 per liter. Kemudian, hanya turun jadi Rp7.600 per liter di 1 Januari 2015. Karena harga minyak dunia sedang anjlok. Lalu meski sempat turun lagi beberapa bulan kemudian, pada Maret 2015, harganya naik lagi. Premium bertambah Rp200 per liter, sehingga jadi Rp6.800 per liter. Sedangkan solar bertahan di angka Rp6.400 per liter. Namun belum cukup sebulan, baik harga premium maupun solar ditambah lagi sebesar Rp500 per liter. Dan hanya jeda beberapa hari setelah naik, harga premium diturunkan lagi dari Rp6.950 menjadi Rp6.450 per liter. Itu baru periode pertama. Masuk periode kedua pada April 2022, giliran BBM non-subsidi RON 92 atau Pertamax yang dinaikkan lagi Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500 per liter. Sampai akhirnya sekarang yang terbaru. Kenaikan harga yang berlaku sejak Sabtu 3 September kemarin membuat Pertalite yang awalnya hanya Rp7.650 per liter naik jadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi yang semula hanya Rp5.150 per liter naik ke angka Rp6.800 per liter. Dan Pertamax yang sebelumnya Rp12.500 per liter berubah jadi Rp14.500 per liter. Tentu berbagai elemen masyarakat masih merespon tiap isu kenaikan harga BBM, entah itu lewat gerakan protes di jalanan atau kampanye masif di jagat maya. Namun seperti yang kami bilang sejak awal, ada kelompok yang hilang dari lingkaran ini jika dibandingkan dengan era SBY. Tidak ada partai yang bersuara lantang untuk menolak di parlemen, apalagi dalam tanda kutip, sampai menangis dan ikut turun ke jalan seperti pada 2012. Malah, Ketua Partai Jokowi sendiri Megawati Soekarnoputri yang mendesak kadernya itu untuk menaikkan harga BBM di awal periode. Hal yang kebetulan disepakati juga oleh yang bersangkutan. Ini mungkin wajar, mengingat akar keduanya sama-sama dari PDIP. Tapi bagaimana dengan partai lain? Mengapa mereka tak ikut angkat suara? Dan malah meloloskan kebijakan kontroversial lain seperti UU, KPK, dan Omnibus Law. Menurut Efrisa, pengajar di program studi ilmu politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, dalam artikelnya yang terbit di jurnal DPR, Koalisi dan Pengelolaan Koalisi pada pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Sejak awal pemerintahan, Jokowi telah mengupayakan strategi koalisi gemuk atau koalisi semua partai, lewat aksi bagi-bagi jabatan ke kader partai pendukungnya. Itu dilakukan untuk menghindari kebuntuan yang kerap terjadi di era SBY. Sampai membuat proposal presiden atau pemerintah sulit diterima oleh DPR. Berhubung hasil dari strateginya cukup menjanjikan, cara ini akhirnya tetap dipertahankan bahkan dikembangkan. Dengan memberi kursi ke oposisi terbesarnya, Gerindra selama periode kedua. Hal itulah yang menciptakan keadaan seperti sekarang, di mana hanya dua partai yang tersisa sebagai oposisi. Mereka adalah PKS dan Demokrat. Dan akhirnya semua hal yang diinginkan oleh presiden bisa berjalan dengan mudah.